Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sampai di mana, Pak? Rukun. Ini mensolati yang salat jenazah. Rukunnya. Rukun itu apa, Pak? Rukun itu? Sesuatu yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan sesuatu. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum. Kalau rukun itu pada saat. Rukun sholat ya hakikat sholat itu sendiri yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan sholat. Itu namanya rukun sholat. Kalau nggak dilaksanakan batal. Tuh. Syarat juga begitu. Kalau tidak dipenuhi batal. Yang menetapkan rukun ini ulama fikih. Di dalam hadis nggak berbunyi rukun sholat jenazah jumlahnya sekian, itu tidak berbunyi seperti itu. Ini para ulama memahami dari petunjuk nas. Dari petunjuk nas itu yang kemarin sudah kita sampaikan. Salat jenazah mempunyai rukun-rukun yang mewujudkan hakikatnya. Ya, rukun itu ya hakikat amal itu sendiri. Ya, amal itu sendirilah. Cuma ada yang rukun, ada yang tidak rukun. Tidak rukun itu namanya sunnah. Kemarin sudah kita sampaikan itu. Dalam sholat wajib 5 waktu yang kita kerjakan ada rukun, ada sunnah. Rukun dalam sholat wajib 5 waktu itu ada yang berupa bacaan, ada yang berupa amal, perbuatan. Itu para ulama yang menetapkan itu. Tuh. Sholat berjamaah itu juga sama, ada rukunnya. Misalnya ya harus ada imam lebih dari seorang gitu. Itu sudah berjamaah itu namanya itu. Tuh. Oke. Nanti di dalam mengerjakan rukun itu ada sunnah. Contoh, membaca Allahu Akbar itu rukun, tapi mengangkat tangan itu sunnah. Jadi mengangkat tangan itu sunnah. Di dalam mazhab Syafi'i sunnah itu masih dibagi 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah abaat. Sunnah abaat itu kayak tahiyat awal, itu sunnah abaat. Sehingga tahiyat awal itu kalau tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Gitu, misalnya seperti itu. Hingga bila salah satu di antaranya tidak dipenuhi, maka ia batal dan dianggap dan tidak dianggap oleh syara. Nah itu. Jadi rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi di dalam mengerjakan sholat jenazah. Rukun iman itu apa, Pak? Karena ada rukun iman. Rukun iman itu apa? Loh, ya. Gampangnya apa rukun iman itu? Sesuatu yang harus diyakini, tidak boleh tidak. Kalau tidak ya nggak masuk kategori iman. Itu. Maka 6 itu merupakan satu kesatuan.
Harus dikaji semuanya. Dalam pengamalan tauhid itu lah seluruhnya. Tuh. Rukun Islam itu apa? Ya harus tahu kan Islam itu apa gitu loh. Maknanya Islam itu apa gitu. Itu harus ada rukunnya. Itu harus dimengerti dulu. Tuh. Sampai kalau mengerti itu mengerti kerangka dasar tauhidnya Muhammadiyah itu sampean. Jadi bertumbuh pada iman, Islam, ihsan. La ilaha illallah itu bertumbuh di situ, tiga itu. Tidak lepas, mboten lepas, mboten. Nggih, kerangka dasarnya itu. Sampeyan waca di tarjah itu. Di HPT itu lho Pak sampean. Bisa dibaca. Oke, jadi tiga itu tadi. La ilaha illallah itu ya harus iman, Islam, ihsan. Di situ kan la ilaha illallah itu ya inti agama. La ilaha illallah itu ya ajaran agama ini, la ilaha illallah itu, tapi intinya itu. Intinya di situ. Nanti penjabarannya di dalam tiga ini nanti. Kerangkahnya dulu baru nanti dijabarkan. Dan iman itu apa? Nah, itu baru nanti sampai teko dinding Bu. Sampai teko setan barang itu sampean itu. Itu ada. Islam itu apa? Nanti sampai teko ibadah, teko muamalah. Di situ nanti sampean. Betul. Dan itu nggak bisa lepas, nggak bisa kemudian dilepas satu-satu, nggak bisa. Itu makanya rukun iman. Gampang rukun iman ya yang harus diyakini. Gitu dah. Yang harus dipercayai dengan sepenuh hati. Tuh ya. Satu, berniat. Niat itu apa artinya? Menyengaja. Menyengaja. Oke. Menyengaja melakukan satu perbuatan. Itu namanya niat itu. Bukan tepaan, bukan. Menyengaja. Nah, di dalam hadis nggak pernah dibahas. Dalam Quran juga nggak pernah dibahas. Kapan dalam satu amal niat itu harus dihadirkan. Nah itu dibahas di dalam fikih. Kalau kita sholat, kapan sih niat itu harus dihadirkan? Tuh, bab niat itu bisa sebelumnya. Kapan harus dihadirkan? Itu namanya tempat niat itu. Itu di fikih dibahas. Kalau di hadis enggak ada. Pokoknya ya niat gitu saja, hadisnya ya innamal a'malu binniyati. Itu. Niat ini kan sebenarnya bukan termasuk kategori rukun. Nggih. Tapi karena setiap amal menurut hadis tergantung daripada niat, berarti niat itu sangat penting. Imam Abu Hanifah itu tidak pernah memasukkan niat ke dalam rukun. Niat itu di luar rukun. Niat itu. Kalau niat itu rukun, kata Imam Abu Hanifah, berarti termasuk amal. Kan gitu kan? Kalau termasuk amal, berarti sebelum amal itu harus ada niat lagi gitu loh. Padahal tidak seperti itu menurut Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah tidak memasukkan niat ini sebagai rukun. Tapi apa ada gitu niat? Ya harus. Cuma tidak memasukkan sebagai rukun. Ngeten iki kajian fikih ngeten niku. Nggih. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang lalu yang artinya sampean sudah tahu itu. Dan tidaklah mereka dititah kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama khususnya baginya semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ayo ibadah itu apa ya? Nah, sampean juga harus paham itu ibadah nggih.
Ibadah itu apa? Makna ibadah itu. Karena itu terkait dengan tauhid. Ya, ibadah itu apa? Itu loh. Ngaji ini ibadah apa gak? Ngono lho. Oke. Ibadah itu apa? Ngono lho. Ngaji ini ibadah apa gak? Itu. Nggih. Insya Allah sudah tahulah ibadah itu apa. Karena ngeten-ngeten niki kata kunci, Pak. Kata kunci untuk memahami lebih lanjut. Nggih. Memahaminya itu melok-melok secara umum di kalangan masyarakat. Nanti itu bisa tidak kurang pas kepada yang sesungguhnya, nanti agama itu tidak komprehensif, di dalam memahaminya itu bisa parsial. Parsial itu yo perhatiane iku iki ngoten nggih. Ngene iki dianggap nggih ibadah sing iki gak ngoten lho. Nanti bisa seperti itu kalau tidak tuntas itu. Makanya biasanya kalau di perguruan tinggi itu ada mata kuliah pengantar studi Islam. Jadi diantarkan dulu Islam itu apa, studi itu apa. Kenapa disebut studi Islam? Itu begitu, Pak. Itu dulu. Terus objek studi Islam itu apa? Perkembangan studi Islam itu bagaimana sih sesungguhnya? Gitu loh, Pak, itu. Studi itu studi. Itu biasanya istilah-istilah awal itu, istilah-istilah awal yang didudukkan supaya paham. Nggih, banyak mahasiswa itu misalnya begini nggih, nggawe tulisan apa judulnya tinjauan hukum Islam. Lalu ditanya, hukum Islam itu apa? Kasih jawab kadang-kadang. Hukum Islam itu apa? Tidak bisa jawab. Tidak ngerti. Padahal itu penting. Nggih. Kalau itu nggak paham, berarti dia tidak tahu apa hukum Islam itu. Nggih. Makanya hadis kan sering kalau sampai biyen S2 itu hadis itu apa? Sabda Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi ini dicoret kali dosen ini. Jawaban sampean itu nggak salah, tapi sampean nggak paham hadis itu apa. Sampean itu nggak paham. Itu ngono Pak studi. Ini penting itu karena itu pengantar dasar. Kula niki sering uji lisan iki lho. Gampang-gampang uji lisan niku arek-arek sing calon guru-guru agama niku. Rukun Islam itu apa? Pengertiannya apa? Mboten saged, Pak. Rukun iman itu pengertiannya apa? Enggak jawab Pak ini. Sing disebut lima rukun iman itu ya syahadat itu Pak loh. Itulah isinya rukun iman. Tapi rukun iman sendiri itu apa? Itulah kemudian apa saja rukun iman itu. Ini loh masih belum ke sana. Ayo rukun iman itu apa? Pengertiannya. Kasih jawab. Begitu masuk takone iman kepada hari akhir. Itu apa artinya itu? Kata nggih. Iman pada hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Loh ya. Apa bedanya? Kiamat itu arti asalnya apa sih gitu? Mboten saged. Kiamat itu arti asalnya apa? Kok hari akhir disebut hari kiamat itu gitu. Deh, lah kata Pak nggih. Pokoke awak dhewe gak ngono, hari akhir ya hari kiamat ngono ae wis mari. Mboten saged Pak ngene iki. Lek sampeyan ngajar ditanya gurunya, Pak ditanya muridnya ya apa sampean itu? Oke. Lho wis tuwek lho gak iso. Padahal wis iman dhewe wis iman, bukan tidak iman iki ilmu. Ngomongin apa ilmu kata lho. Berniat nggih. Pertama berniat apa? Mengibadahi Allah. Salat apapun. Nggih, termasuk salat jenazah. Mengibadahi Allah. Di mana ibadahnya itu? Ya melaksanakan perintah itu, tunduk itu. Dan ibadah itu harus disertai dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu yang pertama karena Allah. Yang kedua
untuk Allah. Itu ikhlas. Ya, ikhlas itu. Loh iya, kalau karena ini perintah Allah. Tuh. Loh ikhlas itu susah. Ya susah, makanya kan dilebokno rukun itu apa? Aku ikhlas itu, gak ngerti wong ikhlas pekerjaannya hati kok. Juga sabda Rasulullah yang artinya semua amal perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan masing-masing manusia akan beroleh hasil menurut apa yang diniatkan. Itu menentukan, itu dapat pahala tidaknya itu di situ. Nggih. Mengenai hakikat niat telah kita bicarakan dulu, dan bahwa tempatnya adalah dalam hati dan mengucapkannya tidaklah disyariatkan. Sudah pernah kita bahas. Jadi karena niat begitu penting, maka di fikih itu pembahasannya sampai dengan pada tataran talaffadun niat. Niat dengan talaffadun niat itu berbeda. Niat itu pekerjaannya hati. Talaffadun niat itu diucapkan dengan lafaz. Dilafatkan, talafadu itu artinya itu. Nggih, dilafatkan. Tuh. Jadi hatinya itu. Nah, di dalam perkembangannya, terutama ini ya di kalangan mazhab Syafi'i itu, ya talafad dunia itu bagian dari sunnah. Tapi Imam Syafi'i sendiri tidak ada pembahasan talafadun niat itu. Imam Syafi'i ya mengartikan niat itu ya qasdus syai' itu, menyengaja melakukan sesuatu itu. Dan itu di dalam hati itu. Itu di kitab Al-Umnya ada itu penjelasan itu. Dari Imam Syafi'i. Itu imam keberapa gitu loh nanti. Generasi keberapa di kalangan mazhab Syafi'i itu baru muncul pembahasan talafadun niat, muncullah kalimat usolli itu. Oh itu bukan hadis, bukan dari Imam Syafi'i juga bukan, tapi perkembangan berikutnya. Tapi di mazhab yang lain tidak ada itu pembahasan itu. Kalau disebut niat kemudian ada lafadznya, itu umroh sama haji, itu memang ada lafadznya. Tapi lafadz itu tidak disebut dengan niat. Disebut dengan apa? Disebut dengan apa, Pak? Loh, ihlal. Apa? Ihlal. Nggih. Disebut dengan apa? Ihlal. Tuh. Nggih. Maka lafadznya labbaika umratan. Labbaika hajjan. Kalau itu hadis. Nah yang nawaitul umrata wa akhramtu biha, itu yang sudah format baru itu, yang bukan hadis itu. Nggih. No. Ngono jamaah ono sing ngomong digabung mawon Ustaz. Oh lihat kok digabung. Sing digabung lafate ya sampean. Niate tetep tok ati. Niate tetep tok apa? Tok ati. Nggih, lafate sing digabung iku sampean itu. Nggih. Apa balen batal iku kan ya nawaitul umrata itu akhramtu ya siapa kan begitu disebut namanya itu loh sampean kalau pakai nawaitu itu sampean itu. Kesimpulannya itu tidak ada di dalam nas. Ngoten nggih? Yang ada di dalam nas itu adalah ihlal tadi itu. Lafaz yang diucapkan saat memulai ibadah umroh atau ibadah haji, itu yang ada itu. Berarti kalau Ramadan nawaitu shauma ghadin ya kaono. Pokoknya niat itu sebelum subuh. Dadi lek sampean sadurunge subuh tangi sahur rong piring itu padha mek niat isane sampean.
Soale tangi ku mau sampean niat apa? Sahur untuk poso. Iku jenenge niat. Nggih. Iya. Hanya persoalannya oleh enggak niat iku ping pisan tok di awal Ramadan untuk seterusnya. Artinya misalnya sampean bengi iku keturun bablas sampai subuh tangi langsung poso terus. Ngoten lho niku. Itu yang jadi pembahasan di dalam kitab fikih. Tapi bahwa niat puasa wajib itu harus sebelum subuh. Itu tempat namanya itu. Kalau poso sunnah kenek gak apa-apa. Poso sunnah itu sangat fleksibel. Poso sunnah itu. Nggih, ngoten. Lho nggih sampean. Apa maneh puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu paketnya banyak. Kalau nggak salah ada 6 paket itu. Bisa tanggal, bisa hari sampean. Bisa sampean puasa 3 hari dalam 1 bulan itu tanggal 1, 2, 3 itu bisa. Tidak harus ayyamul bid. Cuma di masyarakat ae. Makanya hadis sampean waca dhisik iku ngoten. Lak akeh hadis iku sampean itu. Loh, ini harus diwaca ya Bapak saya. Sudah Bapak saya itu cuma enggak seluruhnya itu, enggak seluruhnya itu. Ya ada yang dengan hari. Ada yang dengan hari itu. Ada yang dengan hari Senin, Senin tambah 1 Kemis. Berarti double Pak, barek puasa dan Kemis. Bisa double. Lah iku. Bisa kan begitu. Paketnya itu loh, paketnya itu. Tidak hanya tanggal 13, 14 15. Nah. Nggih, lho ngamalno iku nek kapan awak dhewe eru iku ya. Iku api. Artinya agama itu biasa, standar. Enggak berlebihan itu loh kita itu. Enggak berlebihan kita itu. Karena agama itu bukan hanya satu amal. Agama itu banyak amal itu. Banyak amal. Nah, ketika kita dalam hidup mengamalkan semua amal itu, berusaha mewujudkan, itu namanya kita konsisten. Tuh, ya itu. Beragama itu lah ngono. Awak dhewe lah dikon melaksanakan perintah-perintah itu akeh ta itu. Nggih. Dikon sabar. Sabar iki lah ya kapan lho sampai dikon. Sabar iki ya. Lha gak sabar berarti gak melaksanakan perintah Allah. Lu ayatnya lu jelas itu lho. Itu kan sabar, isbiru, waso biru. Apa ya nih? Oh gak sabaran wong iku. Wong mukmin kok gak sabar iki apa sih? Wong itu ajaran agama. Lha nggih ta? Lah ketika orang gak sabar itu dikira dia tidak melanggar ajaran agama gitu loh. Nah, cuma sabar iku apa? Lek perlu paham ta iku. Sabar dipahami gelendem kan gak sabar. Wah ya sholat gak segera sholat apa sabar sih? Ya gak sabar. Sabar itu apa lah itu baru diamalkan itu. Jadi tidak hanya satu kalau sampai itu ya. Jelas itu ya niat berdiri bagi yang puasa. Ini sudah biasa ini. Berdiri itu kan termasuk rukun. Ini merupakan rukun menurut jumhur ulama, maka tidaklah sah menyolatkan jenazah sambil berkendaraan atau duduk tanpa udzur. Nggih, wis dibahas iku biyen, salat sunnah dengan duduk. Nggih. Salat sunnah kan boleh dengan duduk, cuman nilainya kayak apa itu. Berkata pengarang buka Al-Mughni Muhtaj itu As-Sarbini itu tidak boleh menyolatkan jenazah sementara berkendaraan karena itu menghalangi sikap berdiri yang diwajibkan. Terus jenazahnya disolatno barek mlaku ae. Sing salat nang ndukur bis. Ya jenazahnya mlaku. Wonten itu. Ini merupakan pendapat
Abu Hanifah, Syafi'i dan Abu Saur, dan menurut pengetahuan saya tak ada yang menentangnya, dan disunatkan menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan sementara berdiri itu sebagaimana dilakukan pada sholat biasa. Bisa jelas. Sholat itu menurut hadis kan begitu tangan diangkat Allahu Akbar, tangan kanan memegang tangan kiri, boleh tangan, boleh lengan, kan begitu, boleh begini di atas. Jadi nggak ada hadis sampean Allahu Akbar terus begini itu nggak ono. Masa kita harus kiri dulu? Itu pikiran jenenge itu, gak hadis. Ono sing Allahu Akbar, gak enak ngene dhisik iku. Ngene, iki dhisikne terus dulu diwalik ngene. Sing kanan dhisik. Langsung itu, langsung. Lho niku hadis kok. Itu hadisnya itu begitu. Lho sampean waca kok hadisnya lah gitu sampean. Diwaca lah hadisnya. Masa kok kiri dulu Pak? Biasanya kan kanan dulu. Lho iki lho nyekel kok. Lah apa nyekel kok dibolak-balik lah gak kena-kena gitu. Lho gini. Allahu Akbar. Gitu. Ya apa gini nggih? Ini di sini. Allahu Akbar lah. Gini. Nah, ini kono mau yo aja bareng yang ini di sini. Allahu Akbar. Gini kan kono mau. Ya kan ta nggih ta. Oh nak kanan kiri kan harus kanan dulu lah kan ta. Lah ya iku nok endi? Ku. Dadi ngono ya. Allah ya ngene lah ngono. Iya. Oh iki duduk bicara kanan dulu kok. Bicara setelah takbir lalu bersedekap. Itu bukan kok bicara kanan dan kiri dulu. Itu enggak memakai pakaian lah bicara begitu itu. Masuk gitu kan itu. Loh, keluar WC itu loh, bukan kanan dulu kok. Loh kan gitu. Tapi ada keterangane. Salat kau ono. Loh itu salam kan kanan dulu. Lah memang dikokon ngono kok. Apa nek ngadeg sikil kanan dhisik ah, teman lu kiwa ngono kan ya gak sampean itu. Ada pula yang berpendapat tidak demikian, tetapi yang pertama lebih kuat itu ya itu sudah tadi itu 4 kali takbir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ala Najasyi, salat mensolati jenazahnya siapa? Raja Najasyi. Ya, fakabbaro arba'an, maka beliau bertakbir 4 kali. Raja Najasyi itu ya Raja Habasa itu, yang kemudian dikenal dengan sholat apa? Ghaib. Karena menurut Nabi raja itu masuk Islam, tapi masih disembunyikan. Tuh. Meninggal. Ndak ono sing nyolati. Wong negarane durung muslim. Nah, baru disolati Nabi itu. Hal ini berkata Tirmidzi, hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Menurut mereka, takbir dalam sholat jenazah itu adalah sebanyak 4 kali. Ini juga merupakan pendapat Sufyan, Malik, Ahmad, Ibnu Mubarak, Syafi'i dan Ishaq. 4 kali takbirnya itu. 4 kali. Nanti 4 kali itu bagaimana? Nanti itu di situ. Soal mengangkat kedua tangan waktu takbir. Ini juga dibahas ini. Sama dengan saat sholat Id. Tuh. Menurut sunnah tidaklah diangkat kedua tangan pada sholat jenazah kecuali waktu takbir pertama saja, karena tidak diterima keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan waktu takbir sholat jenazah kecuali waktu takbir pertama saja itu. Tapi kalau tarjih diangkat ya. Kalau keputusan HPT tarjih itu diapakan? Diangkat. Dasarnya pakai apa itu ya?
Ada terang di kitab Nailul Autor itu ada dasarnya itu. Kenapa sih takbir mengangkat tangan itu kok kemudian dibahas? Sebab menurut hadis yang populer takbir itu di dalam sholat hanya dilakukan pada yang pertama takbiratul ihram, yang kedua saat hendak ruku. Jadi kalau hendak ruku itu takbir sampean, itu sunnah. Jangan langsung dilepas tangannya itu. Takbir dulu. Meskipun itu sunnah. Ini lho, kadang-kadang ku di satu sisi debat macam-macam, di satu sisi ketika sholat gak takbir, tangannya gak diangkat, ngono lho sampean itu. Loh iya, ya pasti itu jelas itu. Hadisnya jelas itu gak menimbulkan perdebatan lagi itu. Tarik kapal no itu. Tuh. Oke. Terus yang ketiga, loh. Ketika apa? Iktidal. Iktidal itu diangkat. Oke. Kemudian yang keempat, setelah rokaat kedua hendak melakukan rokaat ketiga berdiri itu diangkat. Tuh. Nek lali Pak, gak apa-apa, gak batal mboten, tapi ku ono perintah diangkat saat takbir. Nah, bagaimana kemudian takbir-takbir yang lain kayak sholat jenazah, kayak sholat jawaid itu, takbir jawaid pada sholat itu. Kalau dalam sholat jenazah ini di tarjah itu masih mengangkat kedua tangan, masih. Tapi kalau di buku ini enggak ada takbir ya. Itu ya itu. Berkata Syaukani, yakni setelah menyebutkan pertikaian Imam Syaukani dan membahas alasan masing-masing, nah itu kesimpulannya tak ada keterangan yang dapat dijadikan alasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai soal mengangkat kedua tangan itu, kecuali pada takbir yang pertama. Karena takbir pertama itu takbiratul ihram. Takbirnya wajib, mengangkat tangannya sunnah. Sampai nek sholat dewi, sholat sunnah, gak ngomong Allahu Akbar, ya batal. Begitu rukun yang harus dibaca. Meneng tok gak ngomong. Kecuali kalau sampean berjamaah, kan bacaan imam itu sudah termasuk bacaan makmum. Nggih. Iya. Termasuk itu sudah. Kita ikut kok gitu loh. Kita itu ikut. Kata. Ndi mau itu. Nah, adapun perbuatan dan ucapan para sahabat tidaklah dapat dijadikan alasan. Ini juga yang jadi dasar di tarjih itu. Memang hadisnya ada yang mengatakan mu'allaq mutasil. Lah menurut penelitian mulai tarjih itu, hadis ini ternyata tidak mu'allaq kok mutasil hadis itu. Ini berarti bisa dijadikan sebagai dasar. Karena sifatnya kan sunnah, sifatnya apa? Sunnah. Kalau di sini tidak ada itu. Maka selayaknya bila mengangkat tangan itu hanya pada takbir pertama, karena pada waktu yang lain tidaklah disyariatkan kecuali di saat pindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain, sebagaimana halnya pada sholat-sholat biasa. Sedangkan sholat jenazah ini tidak ada perpindahan itu. Jadi begitu ya, diangkat terserah sampean lah, gak diangkat monggo sampean, yang penting sholat. Oke. Juga yang jadi pertimbangan supaya ada gitu loh. Oke. Ada tanda gitu di tarjih itu antara perpindahan dari satu amal kepada amal yang lain. Meskipun takbir 4 kali, tapi bukan berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak begitu. Karena ada perpindahan gitu. Ya, ada perpindahan. Bukan kemudian tadi seperti itu, tidak. Lalu selesai tidak seperti itu, tidak gitu loh. Prakteknya itu. Maka kemudian
di tarjih itu takbir itu masih ditetapkan dengan mengangkat tangan. Wis, kuwi iki akeh iki soalé. Membaca Al-Fatihah dan sholawat secara sir, bisik. Wis, sakmene. Ada yang tanya ta? PN monggo. Sampeyan wis iso kabeh kok iki. Karek ngelingno ngono ae niat barang mau iku lho, iya. Wis pinter pisan pokoke ngene-ngene wis pinter. Pak Mufid ke Jogja, Pak Mufid? Enggak ya? Ada ini loh, ada buku sarahnya Tauhid di Tarjih itu, di HPT itu ada itu. Nggih. Jadi HPT yang bicara tentang keimanan itu kan sangat ringkes itu. Itu ada sarah. Ada 3 buku itu sarahnya itu. Saya belum punya soalnya. Kalau itu enggak ada di sini. Sarah judul bukunya itu Ahlul Haqqi was Sunnah. Jadi tidak menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Menggunakan istilah apa? Ahlul Haqqi was Sunnah. BEN dan Pak BT. Ada 3 buku itu sarahnya itu. Kok wake? Ya memang sarah ya mesti dawa. Nggak tahu sudah selesai apa belum 3 buku itu. Nggih, barangkali itu Ahlul Haqqi ya was Sunnati itu judulnya itu. Kalau di saudara kita kan aswaja itu ya, apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada itu istilah itu. Nanti isinya apa itu nanti itu. Nggih. Demikian, kalau sing takon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.